Halo Sobat Tangerang, kembali lagi di Podeng Podcast bareng Tangerang TV. Masih bersama gue Riza Prastia. Dan ya, bisa kalian lihat ya, set tempatnya nih baru, fresh. Karena gue kedatangan bintang-bintang tamu yang spesial banget. Ada Bang Andri selaku Ketua Perbasi, ada Kang Willy juga selaku manajer tim Popda Basket Putri. Betul. Dan ada Raja sebagai manajer Popda Cowok. Dan ini disclaimer dulu ya, sebelumnya kita kesini nih, udah swab dulu, udah semuanya udah PCR dan hasilnya negatif. Kru-kru di belakang juga udah semuanya swab, jadi aman ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol masalah basket nih. Udah pasti ya, ini kan Perbasi. Ada Kang Andri. Lu kan baru nih Bang ya, selaku menjadi Ketua Perbasi lah di Kota Tangerang. Nih gimana Bang, selama lu menjabat baru nih dari awal kemarin sampai sekarang udah ada apa aja yang gebrakan barunya nih? Yang pertama gini sih, Bro Rija ya, basket ini kan di Tangerang sudah menjadi culture ya, sudah menjadi budaya bahwa akhirnya perjalanan basket itu nggak hanya dimulai di tahun ini atau 5 tahun ke belakang gitu kan. Karena perjalanan basket di Tangerang ini pernah ada eranya di mana anak-anak Tangerang di kala itu mereka berangkat dari student athlete, dari atlet pelajar, mereka bisa struggling, mereka bisa survive sampai jadi atlet-atlet nasional. Bahkan kapten tim nasional yang hari ini jadi salah satu legenda basket di Tangerang itu anak Tangerang, anak Cipondo. Terus kemarin kita sempat podcast sama Bang Bugi, itu salah satu atlet timnas, mantan atlet timnas, rumahnya di Cikokol, anak SMA Yupentek. Jadi basket ini bukan barang baru ya di Tangerang gitu ya. Dulu kita punya lapangan Ahmad Yani gitu kan yang jadi spot buat teman-teman kumpul. Kalau di era hari itu ada Parlan dan hari ini sama Apip salah satu juga pengurus Perbasi. Dia bikin salah satu food court namanya Parlan jadi tempat nongkrong anak-anak muda di daerah Ahmad Yani. Dulu sempat ada nama nongkrong Parlan dan rata-rata habis nongkrong di Parlan sorenya mereka main basket gitu, di Ahmad Yani. Jadi basket di Tangerang ini ya udah kayak budaya gitu. Sudah menjadi bagian nggak terpisahkan dari perjalanan anak-anak muda di Tangerang. Poin paling besar itulah. Jadi ya kalau misalnya orang-orang taunya Tangerang ada Persikota Tangerang, sebenarnya basket juga salah satu kultur yang udah lama juga di Kota Tangerang ya. Benar. Dan benar tadi yang lu bilang nih Bang, lu kan ngomongin soal pelajar juga dan kita akan menghadapi Popda dalam waktu dekat ini, ya kan? Pekan Olahraga Pelajar Daerah itu di Serang Banten bulan Juni ya? Bulan Juni. Dan sekarang udah ada manajernya nih, ada Raja sama Kang Willy. Jadi sebelum gua represent nih dua manajer anak muda hebat di Kota Tangerang. Jadi Popda ini kan Popda ke-10 ya dan kebetulan Popda pertama Provinsi Banten tuh gua salah satu atletnya. Gitu. Jadi ya memang secara emosional agak sentimental sih perjalanan gua di basket. Ini yang akhirnya menentukan arah Perbasi hari ini. Kok Perbasi ini menjadi salah satu cabang olahraga, organisasi cabang olahraga. Kok segala sesuatunya selalu memikirkan urusan atlet gitu kan dibandingkan urusan-urusan di luar teknis yang lain. Di kala itu gitu, di saat teknologinya belum semaju hari ini, gitu ya, kita belum bisa mengakses informasi semudah hari ini. Hari itu kita bisa dapat medali emas di Popda pertama dan kita 5 tahun berturut-turut, 5 kali perhelatan Popda kita selalu menjadi juara, dapat medali emas. Ada nilai secara historical, kita pengen coba bounce back, kita pengen coba balik lagi, ada semangat buat kita harus ambil lagi nih Popda. Cuman bagi gue yang pernah ngalamin jadi student athlete di Tangerang, medali emas di Popda itu sih cuman bonus ya. Target utamanya kan sebenarnya basket pelajar ini kita harus punya pusat pelatihan, kita harus punya kita harus punya PPLP lah. Development-nya ya. Yes. Kenapa? Karena melalui basket gua bisa banyak menyelamatkan anak-anak muda nih. Perbasi, kebetulan sebelum gue jadi ketua Perbasi, gua jadi pengurus di periode sebelumnya jadi ketua harian. Kita tuh banyak kasih scholarship, kita banyak kasih beasiswa ke anak-anak muda hari itu. Biar mereka juga akhirnya lu main basket buat apa sih? Kalaupun lu nggak menjadi atlet pro gitu ya, lu masih bisa kok jadi yang lain gitu. Which is kayak gue lah hari ini gitu ya. Gue berangkat dari basket, terus akhirnya perjalanan hidup gue mengantarkan gue menjadi politisi gitu. Cuman ada peran basket di situ. Basket membentuk karakter gue. Melalui basket akhirnya gue menjadi pribadi yang
Gua nggak boleh nyerah sebelum akhir pertandingan gitu kan. Gua harus bisa menerima hasil kalah menang, menjadi orang yang agak sportif gitu kan. Nah, hari ini gua pengen represent buat teman-teman sekalian, warga Kota Tangerang, sahabat-sahabat kita. Ini ada Willy Barunaswondo. Ini mewakili generasi millennials. Sering ketemu nongkrong dan ngopi di mana-mana. Nanti pasti ada pertanyaan yang lucu, kok bisa sih Willy tiba-tiba ngurusin basket? Dan satu lagi, ini mewakili generasi Z nih. Ini Raja Latukonsina, ini yang lagi happening. Kemarin sempat, pastilah, rame di Instagram mana, segala macem, ngurusin Persikota. Ini juga anak bola, penggila bola, ngurusin futsal segala macem. Kenapa? Dua anak muda hari ini yang sejarahnya lebih dekat ke sepak bola, kok mereka kolaborasi ngurusin basket? Iya, betul. Kan gitu. Kenapa tuh alasannya? Nah, akhirnya pertama buat Willy ya, saat Willy pengalaman ngurusin tim sepak bola gitu ya, which is tim sepak bola itu kan satu tim bisa 22 pemain. Iya. Ya ngurusin besok tim basket yang cuma 12 bagi gue setengahnya lah itu. Kemampuan manajerial Willy kayak udah teruji lah. Jadi paling bisa. Lu nggak perlu juga harus ngerti teknis. Mas, gue nggak ngerti nih basket segala macam, udahlah gitu kan. Yang penting passion lu ada di lapangan gitu kan. Lu sudah teruji bahwa lu orang yang punya komitmen bangun olahraga gitu. Lu punya komitmen ngejaga anak-anak muda di Kota Tangerang melalui olahraga. Dan bagi gua anak-anak ini, baik Raja maupun Willy ini kan sejatinya anak-anak muda punya potensi, anak-anak muda punya prestasi. Dan hari ini yang nggak boleh salah treatment adalah anak-anak muda itu nggak butuh uang, mereka butuh ruang. Bener. Gitu loh. Ini yang akhirnya pemerintah kota harusnya memberikan ruang itu seluas-luasnya. Mereka butuh ruang untuk melakukan aktualisasi diri mereka. Dan gua dibantu sama teman-teman Perbasi gitu kan, kita memberikan ruang itu. Kalau anak-anak muda hari ini diberikan ruang, mereka diberikan kebebasan melakukan eksplorasi, dan bagi gua baik Willy maupun Raja punya kemampuan manajerial, mereka punya passion di olahraga, mereka punya passion untuk ngurusin teman-temannya gitu kan. Dan bagi gua prestasi itu adalah manifestasi dari pengelolaan manajemen yang baik, dan mereka punya komitmen di olahraga ini. Karena ya mungkin banyak orang yang ngalamin juga ya, dia merasa gue bisa nih main basket, gue bisa nih olahraga A, B, C, tapi nggak punya kesempatan. Dan gue nggak, aduh tempatnya bingung lagi, mau main di mana, latihan di mana, sama siapanya. Padahal dia ngerasa skillnya cukup. Dan itu dia dari Perbasi sendiri ingin membuka ruang itu ya, biar nggak ada batasan lagi anak-anak muda ataupun yang udah tua, yang udah telat, tapi masih mau coba, mau main. Itu dia yang Perbasi hadirkan di Kota Tangerang. Nah, sekarang kita pindah nih ngomongin Bang Willy sama Raja. Biar dari tadi nggak diem aja. Ya kan? Ini gue lagi mikir jawab apaan. Pertanyaannya belum. Sabar. Kita ke Raja dulu. Bang Raja dulu. Ya, lu kan ya semua orang tahu lah ya, yang ngikutin Persikota tahu nih kalau lu hadir di sana. Kalau lu ikut pengurusan di Persikota. Tiba-tiba nih yang tadi Bang Andri bilang, nih dua-duanya ini sebenarnya dari sepak bola, tiba-tiba pindah ke basket. Yang hijrah sih nggak pindah hijrah. Iya. Kalau misalnya ngomongin kulturnya beda, basket sama anak bola tuh beda banget ya kan. Dia gitu kalau ngomongin permainannya pasti beda, kulturnya aja udah beda juga. Itu gimana tuh lu? Apalagi nih ya, sorry nih, lu ngurusin ini teman-teman yang masih muda gitu, talenta muda. Sebenarnya gue sedikit throwback sih. Jadi kalau lu bilang gue di bola sama di basket, justru sebenarnya gue itu lebih aktif di basket dulu. Anaknya basket banget. Iya. Kalau di zaman BBM tuh gue Raja ganteng, Abas 4 gitu. Aduh, anak basket. Nah, jadi sebenarnya gue bola itu, gue emang suka bola, tapi gue bola itu di SD. Ketika gue di SMP sampai SMA kelas 1, gue itu basket. Di SMP pun gue aktif sampai ikut turnamen dulu ada JRBL ya. Gue ikut junior NBA, juga ikut di Cilandak gitu. Cuman pada saat itu bokap gue nyuruh gue jadi petinju, Bang. Jadi gue akhirnya jadi meninggalkan itu semua, gue jadi petinju tuh SMP sampai SMA kelas 3 waktu itu. Gue harus double cover juga dari tadi gue gini. Gue jadi kaget. Jadi nonton story nih. Kalau dibilang
culture basket berbeda emang berbeda. Tapi culture diri gue emang lebih ke basket sebenarnya. Jadi sebenarnya passion Gitu. lo adalah basket. Sebenarnya basket gitu. Tapi waktu itu yang kemarin punya kesempatan di sepak bola, ya udah ambil dulu kenapa aja. enggak? Ya. Karena dulu gue juga pernah bola gitu. Dan sebenarnya gue punya misi panjang juga gitu. Gue kan melihat olahraga ini sekarang udah jadi industri kan. Iya benar. Dan kebetulan gue bergerak di bidang itu. Gue punya Ili Group gitu. Jadi di Ili Group sendiri kita punya misi panjang, yaitu ya kita akomodir olahraga di Indonesia lah untuk jadi industri yang benar-benar ya di Amerika ada NBA, di Italia ada Serie A gitu kan. Jadi emang kita bikin nih gimana caranya yang udah ada di Indonesia nih jadi industri kayak gini gitu. Jadi sebenarnya mungkin step awalnya ya gue masuk ke Perbasi, gue ngurusin Persikota. Nanti dari situ mungkin abis gue masuk Perbasi gue bisa bikin klub basket. Amin. Ya kan? Abis dari Persikota gue bisa jadi pengurus PSSI. Amin. Yang menurut gue kesalahan-kesalahan yang ada di PSSI misalkan yang ada di Perbasi gitu, itu akan bisa diselesaikan kalau kita regenerasi gitu sama emang anak-anak yang emang punya otak fresh banget gitu. Kalau ngomongin olahraga sebenarnya banyak banget ya. Kita ngomongin bercabang kemana-mana lah gitu. Apalagi kalau misalnya mau fokus jadi atlet, nggak cuma sekedar latihan, ya udah latihan tiap hari. Tapi itu dia tadi yang lu bilang ya Bang ya, nutrisi, terus ya pola hidupnya juga harus diubah, pola tidur, semua polanya ya. Karena itu penting sih. Ya gue sebenarnya nggak sekolah di situ, tapi gue baca-baca kan, baca buku gitu. Ya sebenarnya menurut gue Indonesia kenapa sekarang kayak gitu? Ya karena pola hidup mereka, nutrisi, terus ya gaya hidup lah. Iya benar. Yang sebenarnya tuh ini lebih ke atlet ya, maksudnya kita sebagai misalnya kayak gue manajer gitu, atau pemilik klub, atau ada Bang Willy, Bang Andri gitu ya. Itu kita cuman bisa ngawasin tuh cuman pada saat kita ketemu gitu. Oke. Iya. Gitu. Iya. Tapi Selebihnya mereka jaga diri selebihnya sendiri. mereka Iya. jaga sendiri. Kesadaran itulah yang atlet kita itu kebanyakan Kurang profesionalisme iya, ya? kurang. Mereka masih tidur malam, mereka masih ngerokok, ya kan? Masih makan Indomie. Masih makan Indomie, masih makan nasi terlalu banyak. Itu kan sebenarnya nggak boleh gitu. Gitu. Gua nggak bisa deh kayaknya kayak gitu. Masih kehidupan malam kan, walaupun emang asik, cuman ketika lu udah memilih jalan lu, oke, gue mau jadi atlet ini, lu harus tinggalin itu semua gitu loh. Komitmen ya. juga soalnya. Ya kayak gue mau jadi pebisnis, nggak mungkin gue jadi notaris kan gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa yang notaris lakukan nggak mungkin gue lakukan gitu. Tambah lagi ya mulai dari muda juga ya kan. Gitu. Kalau misalnya nggak diinin dari awal, dari dia mungkin usia belasan, nantinya pas di usia 20-an ke atas udah. Karena gue ambil contoh misalkan sepak bola. Menurut gue di kita itu mentok tuh jago sampai U19. Oke. Tapi U20 ke atas udah kenal kehidupan, itu coba nama-nama yang dulu pernah juara deh. Nggak ada. Mana sekarang? Karena itu kedisiplinan mereka harus ngerti sport science juga gitu. Karena yang jaga diri mereka para atlet itu termasuk basket, termasuk yang lain gitu ya. Itu bukan kita sebagai pemegang tim, sebagai manajer, bukan gitu. Kita cuma ngasih tahu nih lo harus begini. Lu gue siapin makan sehari 3 kali makanannya ini. Benar-benar. Gitu. Cuman kan selebihnya di mereka gitu. Kalau mereka nggak makan, mereka belinya warteg, gorengan ya sama aja bohong gitu kan. Makanya Sintayong tuh kan bilang nggak boleh makan gorengan atlet. Karena Nggak boleh. Minyak Langsung tuh dicopot, dicoret. Gue kayaknya kalau jadi atlet nggak bisa deh Bang. Gue gak makan sayur soalnya. Gue gak suka sayur. karbo pun kan nggak boleh over. dibatasin ya? Nggak Karena boleh kan itu gula kan. Iya sih. Ya. Jadi emang hal-hal seperti itunya tuh harus diperhatikan. Makanya lah yang tadi Bang Willy bilang, Bang Andri bilang, sebenarnya kita Perbasi Tangerang gitu ya. Ya perwakilan dari kita lah gitu ya. Pengen banget ngebenerin itu semua gitu loh. Karena yang tadi gue bilang panjang lebar, gue pengen Indonesia sport industrinya kayak di Amerika. Nggak akan bisa sampai kayak gitu kalau kita nggak didukung atlet-atletnya juga gitu loh. Gitu. Ya karena selama setahun gue megang Persikota dan lain-lain gitu ya, gue kan observe juga gitu. Oh ini mereka habitnya begini, mereka habitnya gue bilangnya tidur, taunya lagi begini, lagi main HP, lagi pacaran. Ya coba lihat. Sesimpel itu aja. Jadi banyak hal fundamental yang harus diperbaiki. Betul. Dan Popda ini menjadi
step awal lah. Yes. Step awal. Untuk kita menerapkan itu Dan gitu. testing ground gitu loh. Tapi sejauh ini selama lu menjadi manajer Popda nih yang besok Juni akan berjalan, gimana nih? Dari teman-teman Popda sendiri? Kalau gue sih kalau misalkan latihan gue percayakan kepada pelatih. Cuman balik lagi gue selalu komunikasi. Yang jelas kalau makanan pengennya dari gue. Oke. Gitu. Jadi gue nggak mau mereka jajan-jajan di luar. Abis latihan minum teh yang di plastik, ya kan? Abis latihan, bang bentar ya ngerokok dulu di belakang ngumpet-ngumpet. Gue udah nggak mau gitu. Oke. Jadi kalau dari segi teknis mungkin gue serahin ke pelatih karena udah top lah itu pelatih lah. Gue tahu dari zaman SMP lah dia salah satu pelatih di SMP 1 ya. Yang itu gue tahu banget cara main timnya gimana. Jadi lu nggak boleh makan sempol ya? Yang boleh makan sempol cuma kita kita aja. aja. Kita boleh makan sempol di tribun. Makan sempol. Nggak boleh. Jadi kalau masalah teknis sih gue oke lah, udah. Selain ke pelatih lah ya, pokoknya. Cuman tujuan gue di sini gimana caranya gue nerapin keinginan yang gue mau, yaitu kedisiplinan atlet gitu. Kalau Bang Willy sendiri ke teman-teman Popda cewek gimana? Sama kah? Kalau cewek kayaknya lebih daripada laki-laki nih. Kasih sayang. Karena- Dengan Enggak, pendekatan kasih sayang. Soalnya kalau cewek kayaknya dia pasti jaga makanan. Iya benar-benar. Dia nggak mau badannya dia jadi atlet yang lebih dari apa yang dia pikirin. Oke. Dia bukan jadi sama aja seperti dia mau jadi model atau jadi pramugari pasti jaga makan dia. Nah ini atlet dan dia fisiknya harus dipacu kan. Ini perempuan loh. Kalau perempuan basket mungkin badannya kayak kita habis. Nggak bisa. Ya nggak bisa kan. Ini statement dari lelaki yang istrinya adalah nong. Gitu. Ya karena istri saya begitu dong. dan emang bener-bener kalau bini gue gila mas, nggak makan gula sama sekali. Tuh kan? Iya. Mereka lebih bertanggung jawab lah ya. Karena- pada badan. iya. Nggak doyan nasi putih. Serius, gua ngomong karena gua Ngalamin itu. tiap Ngalamin. sampai hari ini, tapi gua nggak bisa. Iya. Karena gua memang gua seneng nasi, Yes. iya kan. Tapi kalau bini gua nggak pernah makan nasi. Dan Kecuali akhirnya tuh- memang lagi kita keluar kota atau kemana, Nggak ada opsi dadakan, lain. nggak ada opsi lain, udah. Tapi kalau di rumah itu jusnya sayur, Buset. bener-bener jusnya. Healthy life. Dan itu Capek di kenyataan. gender gitu ya. Makannya di luar. Mas lu di mana? Ayo kita makan gitu. Iya makanya gue telepon, Mas lu di mana? Karena bininya Mas Andri sama sekarang. Sama, akhirnya bininya Mas Andri sama bini gua nih. Itu bener-bener paginya sayur. Aduh. Dan siangnya tuh paling apa ya? Ya kayak dia buat anak aja. Sampai sekarang hari ini anak gua cuma nggak dikasih gula banget. Nggak minum susu nggak minum. Tapi susu nggak minum. Nggak minum asinya dong. Oh, gitu. asi. Asi 2 tahun. Susah. Tapi lebih gampang ngurusin Apa ya? putra apa putri? Kalau menurut gue, Gue lagi penasaran juga sih ini antara Kalau dari Putra apa kesulitannya? ya kalau gue sih itu pola hidup sih. Pola Karena hidup. gue tahu lebih bandel mereka. Cowok-cowok lah ya. cowok lah, Ya iya. kita berkaca ke diri kita Karena- pada saat itu iya, ya. karena gue pernah ngerasain di umur segitu Iya. dan gue Rebel. pola hidupnya Iya sih. gila, pulang pagi segala macam gitu-gitu. Kalau pulang, tar dulu Pulang dong. pagi Pulang ngapain pagi nih? ngapain? Nah. Kerja kelompok. Kita pun sampai hari ini kita masih sering pulang Pulang pagi. pagi. Karena kita- Kerja kelompok. Karena kita selalu brainstorm. Kita memikirkan Oh, iya, oke. nasib bangsa ini. Kita memikirkan nasib kota ini. Kita sering pulang pagi. Kerja kelompok. Ya, Raja sama saya pulang pagi kerja kelompok kita. makan di mie Surabaya di Pasar Oh Lama. iya, kita Nah, wisata kuliner malam. Kita pengen melihat kota Tangerang di waktu malam hari. Makan nasi goreng mana tuh? Ya, itu. Tuh, Surabaya. Wisata malamnya kuliner. Kuliner. Karena- bukan yang lain. Karena gitu. Jadi intinya kalau menurut gue lebih susah ngurus putra. Oke. Karena gue berkaca ke diri gue sendiri dan cowok itu lebih banyak maunya Oke. sebenarnya gitu. Kalau cewek bener kata Bang Willy. Jadi cewek itu ibaratnya nggak jadi atlet pun nggak mau gemuk. Iya, pasti. Iya sih. Oh iya. Ya kalau juga kita sih. coba Mas repotan dia aja. Cewek itu nggak pernah salah. ya. Nah. Itu kan kalau di percintaan, Bang. Sama, rumusnya sama. Perempuan tuh nggak boleh salah. Iya sih. Pasal Cuma 1 balik lagi. Iya, Cuma coba, dia sadar. Dia lagi briefing ya, dia briefing pemain gitu. Pemain bikin salah segala macam. Dia bisa ngomongin nggak bisa. Karena perempuan nggak boleh salah. Laki-laki yang harus salah. Apa Billy bener paling gitu? Pas. Bang Billy kan Willy? penyabar dia. Cewek cuma satu yang susah diatur Apa ketika lagi halangan udah.
Wah, itu susah diatur apa? Bukan, itu Enggak, jadi gini. Ketika lu latihan, si cowok kan bebas-bebas aja. Tapi kalau cewek lagi halangan, itu moodnya lain. Ya, secara hormon ya. Hormon lain. Dan gue punya temen anak futsal cewek timnas. Kalau dia lagi tes timnas, dia halangan, dia nggak mau latihan. Mau ngomong apa pelatih? Mbak, ya bener kata Bang Andri, nggak bisa kalah. Perempuan itu nggak bisa, itu kan imun kan. Mungkin kalau dari segi itu cewek lebih susah gitu. Jadi tantangannya beda. Iya, Makanya akhirnya different case ini. Makanya akhirnya gini, kenapa harus Raja yang ngurusin tim putra dan kenapa harus Willy yang harus ngurusin tim putri? Dari awal kita udah kelihatan kok bahwa Raja ini kan orang yang ngulik banget nih sport science. Makanya pendekatan pertama nutrisi segala macem, terus habit. Nah, Willy ini kalau lo nonton film 300 ya, Leonidas. Dia udah kayak Leonidas, Bos. Dia urusan mentality mulu. Jadi dia tuh bangun urusan aspek psikologis, ya kan? Mas ditaruh di perempuan. Udah. Jadi akhirnya pemimpin yang baik kan bisa mendelegasikan segala urusannya dan bagi gua gitu kan as a ketua Perbasi hari ini gua percayakan banget urusan tim ini ke Raja dan ke Willy karena dua orang ini punya kemampuan, orang ini punya potensi dan dua orang ini sudah teruji kok. Ini juga bukan barang baru buat dua orang ini. Ya. Tapi kalau untuk dari sisi manajerial tuh, kalau lu sendiri pada apa sih ngurusinnya tuh kemana aja sih? Kalau dari menjadi manajer tim Popda? Mungkin nanti kalau udah mulai Popda udah mulai kebutuhan tim lebih ke ya itu sih. Tim butuh apa? Paling kalau TM nanti kita harus wakilin gitu. Kalau scouting kayak gitu? Itu udah urusan coaching staff sih gitu. Paling kita misalkan gue kayak Bang kayaknya gue suka sama si A bagus tuh. Coba Bang, menurut lu gimana? Makanya gue taruh tim cowok. Gitu. Karena itu lihat deh. Bang kayak gue suka sama si A gitu. Makanya gue taruh tim cowok. Kalau gue taruh tim cowok akhirnya orientasinya berbeda kan. Lu bayangkan seorang raja gitu kan. Ya kan? Anak muda umur 21 tahun, ganteng, ngurusin tim cewek, terus lagi meeting internal coaching staff udah ngomong, Bang kayak gue suka sama sini. Gue repot, Pak. Padahal permainannya kan. Iya itu dia. Makanya lo cocok di tim putra itu. Jadi begitu, dia suka permainannya karena tim cowok. Yes. Kalau ditaruh tim putri, suka apanya kita bingung. Bang gitu. Masalahnya umur nggak jauh beda. Kalau gue di putri bukan Bang, saya suka yang itu. Bang itu boleh juga tuh Bang. Gitu. Bang bisa kali gitu. Jangan dong. Tapi kalau dari Perbasi sendiri Bang, untuk talenta muda, lu ada ini nggak sih kayak program development-nya? Oke, akhirnya ini yang menjadi diferensiasi Perbasi Kota Tangerang dengan Perbasi di wilayah yang lain. Bahwa kita ini sangat mengandalkan pola pengembangan atlet itu di sekolah. Jadi mau nggak mau embrionya itu memang adanya di sekolah, laboratorium basketnya memang ada di sekolah. Ini yang akhirnya bikin kita ke depannya fokus untuk penataan ekskul. Yes. Karena ekskul ini yang akan jadi cikal bakal kita melakukan pengelolaan klub. Nah, karena mimpi kita harus punya klub yang mewakili 13 kecamatan. Oke. Yes, jadi lu bayangin, basket ini kan akhirnya gini ya. Basket ini kan tidak juga olahraga yang eksklusif. Yes. Basket ini akhirnya menjadi olahraga yang reachable, olahraga yang bisa dijangkau banyak orang. Benar. Karena akhirnya melalui basket, gue bisa banyak menyelamatkan anak-anak ini, bisa mendapatkan akses beasiswa ke Universitas Negeri Jakarta, bisa dapat beasiswa di Unair, di Surabaya, bisa ngambil beasiswa di Perbanas, di UBL segala macam. Bayangkan misalnya ada anak yang tanda kutip kurang beruntung, keluarganya tidak punya kemampuan untuk dia meneruskan studi di tingkatan universitas, tapi melalui basket karena dia prestasi akhirnya dia bisa dapat scholarship, dapat beasiswa penuh, dan anak ini akhirnya kalaupun tidak jadi atlet minimal dia punya oleh-oleh dari basket, dia jadi sarjana. Itu dia. Memang kalau kita ngomongin talenta muda, ya udah pasti banyak banget di Kota Tangerang, dan development ini hadir untuk ya memberikan ruang yang tadi dari awal lu bahas itu ya, yang mungkin teman-teman nggak punya kesempatan, nggak punya ruang untuk melakukan ya di hobi dia lah gitu. Nah, dari Popda sendiri nih, lu ngelihat gimana nih? Apakah inilah talenta-talenta yang lu harapkan? Apa bagaimana? Yang pasti yang pertama, yang paling menarik gini sih, Jak.
di kita ini di Tangerang nih, di kota Tangerang nih, di setiap perhelatan Popda ini kita pasti melibatkan pemain-pemain di level usia yang sangat dini gitu. Kita masih membawa anak-anak SMP untuk juga ikut di tim ini karena kalau Raja akhirnya orientasinya adalah development yang jangka panjang gitu. Gue juga berpikir yang namanya sustainable development, pengembangan yang berkelanjutan. Bahwa tetap ada benang merah tim ini yang bisa dipakai buat Porprov hari ini dan Porprov ke depan. Nah, makanya di setiap perhelatan Popda itu kita masih punya beberapa pemain yang hari ini bermain di level SMP. Agar apa? Agar kultur basketnya, agar semangat basketnya di tim itu bisa tetap turun-temurun tuh. Itu loh. Setuju. Itu dia udah terbentuk dari SMP, nanti lanjut lagi SMA, lanjut lagi ke kuliah, Porprov, dan lain sebagainya jadi atlet nasional. Jadi artis dong, enggak aja? Masa semua jadi atlet? Kita harus jadi artis. Jadi gimana ya? Jadi atlet apa artis aja nih? Ini juga talent scouting. Buat PH-nya dia cuma. Untung masuknya ke cowok. Nah itu dia, balik lagi. Jadi nyarinya yang ganteng-ganteng kan? Iya bisa. Tapi komunikasi bagus ke mereka berdua gitu. Oke. Di belakang gua tapi. Kalau target sendiri dari target pasti emas lah ya. Gue target emas. Jujur gue emas, tapi balik lagi apapun hasilnya, gue menghargai kinerja teman-teman. Perjuangan mereka gitu. Kalau misalnya tim cowok sama tim putri nih berhasil dapat emas, ada bonus nggak? Kalau itu sih tergantung ketua ya. Iya dong, semua ketua di Perbasi kalau bonus kan. Biasanya Cuman kalau enggak kan udah tahu diri aja kesannya gitu kan. Perbasi kan ini Mas. Jadi Willy Suwondo itu jangankan mengelola tim daerah, dia punya tim bola seneng-seneng dia ya. Ini bola teman-teman ini bola buat seneng-seneng dia aja. Kerjaannya dikasih bonus terus. Kalah aja dibagi. Jadi kalau Willy Suwondo jadi manajer Putri Perbasi gitu ya, terus berprestasi nggak dikasih bonus itu kelewatan juga. Raja kemarin sempat ngurusin Persikota, nggak lolos aja dibagi, masa ini ngurusin Perbasi, berprestasi nggak dibagi. Udahlah, hari ini basket di kota Tangerang di tangan orang yang pas, di tangan orang yang memang punya passion di sana, di tangan orang yang hari ini punya potensi, di tangan orang yang hari ini masih punya mimpi, punya visi, dan punya misi besar. Gimana caranya olahraga ini menjadi olahraga yang bisa dinikmati oleh banyak elemen masyarakat lah di kota Tangerang. Kita ada di jalur yang pas. Kita punya dua nahkoda yang menurut saya pas untuk bawa kapal besar ini bisa mengarungi samudra di kota Tangerang. Anjay, amin. Ya semoga kita doakan aja ya, tim putra dan tim putri Popda Kota Tangerang nih basket pulang membawa emas. Amin ya Allah, amin. Kalau pengen tahu nih kegiatan-kegiatan teman-teman Popda bisa kemana sih? IG ada nggak sih? IG-nya kita ada di perbasi.tng. Perbasi.tng. Yes. Tuh, buat Sobat Tangerang langsung aja tuh cek Instagramnya di perbasi.tng. Itu pokoknya kegiatan-kegiatan semuanya dari Popda ataupun Perbasi juga ada di sana. Instagram manajernya dong. Nah, boleh. Silakan dong. Gimana? Nggak usah. Lumayan loh, lumayan. Iya lumayan. Ya follow ya Instagram saya Raja Lato Kansina yang ada centang birunya tuh. Nah, mulai sombong. Mulai Lu tuh sombong. merendah untuk menuk. Bill, Gue Willy Suwondo. Mulai sombong. Bang Andri. saya jangan. Enggak. Oke lah, Sobat Tangerang, makasih banyak nih udah nonton episode spesial kali ini bersama Bang Andri selaku Ketua Perbasi, ada Raja juga, manajer Popda tim putra Kota Tangerang basket, ada Bang Willy juga sebagai manajer basket tim putri Kota Tangerang. Ya kita doain aja ya, semoga nanti bulan Juni Popda di Banten ya, di Serang itu kita Kota Tangerang bisa pulang membawa emas. Amin. Sebelum kelar, gue ada bingkisan nih. Karena, jadi ya, nih out frame dulu ya bentar ya. Nah, karena hari ini kita disupport sama Vika Room Skandinavia nih ada bingkisan sedikit. Silakan Raja. Thank you. Ini dia nih. Nah, mantap. Makasih juga buat Skandinavia, Vika Room yang udah support podcast hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus Podeng setiap hari Kamis jam 7:30 malam. Gua Riza Prastia pamit. Raja. Ada Bang Andri dan Willy. Bang Willy pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.